Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dan juga tren perdagangan komoditas pekan ini, kami sudah terhubung bersama Diki Sutopo, Direktur Solid Gold Berjangka. Ya, Pak Diki, seperti apa transaksi emas untuk hari ini dibandingkan di awal pekan lalu? Ya, untuk di emas, untuk di pekan lalu memang terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga level $1.687 per troy ounce itu terpaut harga terendah selama 9 bulan terakhir. Itu disebabkan ada beberapa faktor yang paling mempengaruhi adalah karena yield obligasi untuk di Amerika sendiri yang menyentuh level tertingginya yang menekan harga emas. Namun di awal pekan ini di hari Senin dibuka di level $1.703 per troy ounce dengan harga tertingginya di $1.714 dan harga terendah di $1.698 per troy ounce. Masih di level harga rendah atau masih di zona merah di awal pekan ini untuk perdagangan emas. Ya, lalu bagaimana dengan tren potensi rebound untuk harga emas untuk pekan ini, Pak Diki, dan perkembangan inflasi serta ekonomi Amerika? Ya, kelihatannya untuk di emas sendiri ini ada angin segar atau ada berita baik atau kabar gembira yang datangnya dari stimulus dari Amerika yang akan segera digelontorkan yang sebesar $1,9 triliun. Ini yang kemungkinan di pekan ini bisa mendongkrak harga emas kembali terjadi rebound. Sementara kami juga melihat untuk inflasi sendiri, apabila ada terjadi stimulus ini akan mengancam data inflasi, sehingga juga dengan untuk tingkat suku bunga yang rendah, ini sebenarnya sangat positif bagi emas untuk kembali rebound. Oke, untuk rekomendasi Anda dan juga peluang dari buy on weakness emas dengan harga terendah? Yang dinanti-nantikan untuk para pelaku pasar untuk emas sendiri memang di harga rendah di saat-saat seperti ini. Jadi banyak sekali untuk analisis yang mengatakan bahwa emas akan kembali ke harga normal sebelum COVID-19, yaitu di level harga 1.640, 1.680 sebelum COVID-19 terjadi. Sekarang harga emas kembali ke level tersebut. So banyak sekali untuk di weakness untuk emas di harga terendah, banyak yang siap-siap untuk buyback atau pengembalian kembali, begitu. Ya. Oke, kalau kita bicara soal Olein ini, kenaikan harga Olein Maret ini dengan pengaruh sejumlah sentimen seperti apa? Kalau kita bicara Olein atau CPO memang masih stabil di harga tertingginya untuk saat ini dikarenakan ada beberapa hal khususnya yang belum lama ini terjadi kesepakatan yaitu perdagangan bebas antara Swiss dengan Indonesia. Di situ dikatakan bahwa ada pengurangan untuk bea cukai atau tarif bea cukai 20% hingga 40% dari volume terbatas yaitu 12.500 ton per tahun. Ini yang menyebabkan harga Olein sendiri stabil di harga tertingginya untuk di 3.900 ringgit Malaysia. Oke, rekomendasi Anda mungkin untuk CPO dan juga perkembangan produksi minyak mentah? Kalau dilihat dari minyak mentah memang beriring dengan sejalannya dengan nilai CPO atau Olein sendiri, yaitu kemarin kita melihat bahwa minyak mentah sendiri harga level tertingginya hampir tertingginya menyentuh di $72 per barel. Nah, dengan beriringan harga kenaikan tersebut juga minyak ataupun Olein sendiri CPO juga beriring ikut naik. Nah, kalau misalkan kami melihat untuk di kuartal 1 ini sepertinya dengan akibat dari aspek untuk pasokan yang defisit, sepertinya untuk Olein sendiri masih berada di level tertingginya untuk di Maret ini. Ya, oke. Saran dan rekomendasi Anda mungkin untuk investasi jangka menengah dan perkembangan ekonomi global saat ini? Untuk kalau misalnya kita bicara mengenai ekonomi global, yang kami harapkan ada terjadinya untuk pemulihan kembali. Yang pertama adalah mengenai stimulus yang $1,9 triliun yang segera digelontorkan. Ini juga memicu untuk komoditas emas yang kebetulan di perdagangan di JFX ini adanya kenaikan untuk volume transaksi, ya juga untuk rebound kembali untuk di harga-harga seperti ini. Yang kedua, kalau kami melihat komoditas di Olein atau CPO sendiri, kami juga melihat bahwa apabila sampai akhir kuartal 1 ini tidak menyentuh angka level 4.000 ringgit Malaysia, kemungkinan di Olein akan terjadi asset taking profit. Berbalik dengan harga emas yang kemungkinan akan terjadi rebound. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi dan juga analisanya Pak Diki Sutopo, Direktur Solid Gold Berjangka.